Ya, tadi kita sudah membahas tentang korelasi ya, apa itu korelasi, mulai dari membuat scatter plotnya, kemudian apa yang bisa diambil dari scatter plot tersebut, dan juga bagaimana menghitung koefisien korelasinya. Nah, setelah mempelajari korelasi, nah kita baru akan masuk ke regresi ya. Dimana tadi saya ulang lagi, korelasi itu kan mengukur keeratan hubungan linier ya, antara dua atau lebih variabel atau peubah. Sedangkan regresi ini dari hubungan tersebut itu dimanfaatkan sehingga salah satu peubah dapat diduga dari peubah lainnya. Nah, regresi sendiri itu menyangkut ya sebuah studi tentang ya hubungan antara variabel kuantitatif ya dengan objek yang bisa mengidentifikasi ya, juga bisa memperkirakan ya atau memvalidasi hubungan ya. Jadi dari hubungan itu kita bisa tahu dari yang diperkirakan, kemudian estimasinya seperti apa, dan digunakan untuk memprediksi. Nah, memprediksi satu peubah atau variabel dari peubah lainnya ya, dari other variables. Nah, di regresi ini sebenarnya ada regresi sederhana dan berganda ya, dimana yang membedakan adalah banyaknya peubah bebas. Kita di perkuliahan statistika sosial ini terbatas, kita hanya mempelajari simple linear regression saja atau regresi linear sederhana ya, dimana di sini dijelaskan ya, permasalahan regresi itu melibatkan yang sederhana ya, melibatkan sebuah prediktor ya, dan juga dapat menduga si Y ini berdasarkan X ya. Jadi simpelnya dari pernyataan ini itu menduga Y berdasarkan X ya. Kita mau mempelajari hubungan antara peubah X dan Y dan menggunakannya untuk menduga Y berdasarkan X seperti itu. Dan juga yang kedua adalah variabel X di sini berperan sebagai apa? Sebagai peubah bebas, teman-teman. Namanya peubah bebas ya. Dan peubah bebas ini ya yang digunakan untuk menduga X. Jadi di sini yang digunakan untuk menduga Y. Jadi Y di sini itu bergantung kepada X, teman-teman. Maka dari itu dinamakan Y ini peubah terikat ya. Peubah terikat karena Y itu bergantung pada X. Jadi secara notasi ya, di simple linear regression itu ada dua, ada X dan Y. Di mana X itu bisa dinamakan peubah bebas atau peubah penjelas ya, atau juga peubah prediktor dinamakan. Nah, sedangkan Y ini adalah peubah tak bebas, balikan dari X ya. Atau dinamakan juga peubah terikat atau namanya peubah respon. Ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa Y itu dipengaruhi X ya. Atau X ini mempengaruhi Y maksudnya. X mempengaruhi Y. Jadi jangan bingung ya kalau memang dibalik-balikin, intinya sama. Intinya X ini sebagai peubah bebas dan Y ini sebagai yang terikatnya ya, atau yang dipengaruhinya, dan X yang mempengaruhi, seperti itu. Selanjutnya, nah yang perlu kita pahami juga ya, di sini kita harus tahu persamaan regresi itu bentuknya seperti apa, seperti ini ya. Ini dibacanya adalah Y topi ya. Jadi Y duga ini atau Y topi, ini ada tanda seperti ini ya. Ada tanda panah ke atas seperti itu ya. Y topi sama dengan alfa tambah beta X ya. Dimana untuk menginterpretasikan parameternya ya, alfa ini itu namanya intercept ya, yaitu nilai Y pada saat X bernilai 0 atau konstan ya. Jadi kalau ketika X-nya konstan itu nilai Y-nya tuh berapa gitu. Dan slope atau kemiringan ya, slope ini disimbolkan beta ya, yaitu artinya adalah besarnya perubahan Y apabila X berubah sebesar 1 satuan unit. Nanti untuk lebih jelasnya kita harus sambil latihan biar
ada kasus lebih enak ya. Ini kalian harus hafal dulu formulanya ya, sederhana sebenarnya. Y topi sama dengan alfa tambah beta X ya. Y topi ini maksudnya Y duga teman-teman ya. Jadi ini namanya persamaan regresi. Persamaan regresi. Kemudian teman-teman juga perlu tahu yang namanya koefisien determinasi atau R square. Nah, di mana koefisien determinasi atau R square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh dari si peubah bebas ya atau prediktor atau X ya terhadap peubah tak bebas atau yang terikat ya atau respon Y ya. Jadi karena di sini peubah bebasnya 1 ya. Jadi seberapa besar pengaruh si peubah bebas ini terhadap nilai Y yang akan diduga. Jadi kan di sini kita mau menduga Y ini berdasarkan X. Nah, si X ini bisa menduga Y berapa persen gitu. Nah, sedangkan sisanya itu diduga oleh peubah lainnya yang tidak diceritakan di model ini. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita langsung masuk ke contoh kasus di Excel ya. Oke, terima kasih.